Pisces, selamat datang di channel saya, The Star Citeret. Saya Mia, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kamu, dan kehidupan kamu juga selalu diberkahi. Seperti biasa ya, saya akan membacakan update energi percintaan kalian. Saya akan melihat bagaimana situasi yang terjadi dalam kehidupan percintaan kamu, ataupun koneksi kamu dengan seseorang. Saya juga akan melihat bagaimana potensial outcome-nya. Dan nanti di akhir saya juga akan tambahkan dari oracle-nya ya. Siapa tahu ada saran masukan atau petunjuk lainnya untuk kalian. Nah, tapi perlu saya ingatkan dulu ya. Karena readingan ini sifatnya general, so pasti energinya tidak akan resonate untuk semuanya. Bisa kebolak-balik, bisa hanya sebagian saja yang resonate, atau bahkan tidak resonate sama sekali. Nah, kalau tidak resonate, itu tandanya pesannya bukan untuk kalian ya. Jangan dipaksain. Dan saya berharap kalian juga bisa bijaksana dalam menyikapi hasil readingan ini. Jangan dibaperin, jangan diseriusin. Ambil yang positif dan bermanfaatnya saja. Dan tentunya hasil akhir tetap kita harus serahkan sama Tuhan. Oke, saya akan langsung saja mulai ya. Saya akan tebarkan dulu kartu-kartunya. Baru nanti saya akan jelaskan pesannya itu apa. Saya akan mulai dari energi dia dulu. Di sini ada Ace of Wands, Ace of Cups, Ten of Wands. Sekarang saya akan lihat energinya kamu ya. Di sini ada King of Cups, The World, Six of Pentacles. Dan di overall energi untuk readingan ini ada The Death. Wow, oke. The Death ini kan bisa diartikan transformasi ataupun perubahan. Ya, saya merasakan sepertinya perubahan di sini bisa mengarah ke kamu. Bisa juga ke kehidupan percintaan kamu sih ya. Kalau energi mengarah ke kamu, saya merasakan sepertinya kalau ini berkaitan tentang masalah asmara ataupun percintaan. Ada sih ya perubahan pandangan yang kamu miliki ya saat ini. Ketika kamu memandang sebuah hubungan, sekarang udah lagi nggak berfokus ya pada masalah cinta ataupun ambisi, standar-standar tertentu yang ingin kamu penuhi ya dari seorang pasangan. Sepertinya hubungan dalam pandangan kamu ya saat ini, kamu hanya ingin mencari saja pasangan yang memang baik, tanggung jawab. Kamu mungkin sudah mulai ya menghindari hubungan-hubungan yang penuh drama, hubungan-hubungan yang terlalu banyak menguras energi, tenaga, dan pikiran. Bisa juga kalau energi mengarah ke kehidupan percintaan kamu. Saya merasakan seperti akan ada perubahan besar sih yang terjadi dalam kehidupan percintaan kamu dalam konteks kalau saat ini kamu single. Saya merasakan sepertinya akan ada momen sih di mana semesta itu mungkin akan mempertemukan kamu dengan seseorang, karena kalau dilihat dari energinya dia ya. Nah, saya melihat ada Ace of Wands, ada Ace of Cups. Mungkin memang akan ada ya seseorang yang berpotensi untuk bisa jadi pasangan kamu. Dan sepertinya kehadiran orang tersebut akan mampu ya menciptakan perubahan yang besar dalam kehidupan kamu. Nah, tapi saya juga nggak bisa memastikan yang akan mendekat ini siapa. Bisa orang baru, bisa juga seseorang yang pernah ya berdealing sama kamu di masa lalu. Nah, kalau dilihat dari energi kamunya ya, kan ada King of Cups. Saya merasakan sepertinya kamu memang tipikal orang yang matang ya secara emosional. Artinya kamu memang punya kontrol, kendali, mampu mengendalikan lah ya hati dan pikiran kamu, perasaan kamu. Kamu orangnya tidak mudah meledak-ledak. Kamu juga mungkin seringkali menjadi pihak yang selalu menjadi penenang, seseorang yang selalu mendengarkan, memilih untuk mengalah gitu ya. Ketika kamu menjalani sebuah hubungan dengan seseorang, ya terkesannya kayak jadi people pleasure gitu ya. Tapi terkadang ketulusan dan kebaikan kamu tuh seringkali dimanfaatkan ya oleh orang lain. Ya, kalau energi dari The Death ini mengarahnya ke kamu, seperti yang saya bilang tadi, ada transformasi besar yang terjadi dalam diri kamu. Soalnya kayak kamu tuh udah nggak mau lagi jadi people pleasure, kamu nggak mau lagi jadi orang yang nggak enakan gitu ya. Ada energi di mana kamu tuh sudah dalam fase kesadaran yang tinggi ya. Kayak kamu tuh udah mulai memahami hubungan yang baik itu yang bagaimana. Ini nggak mesti ke asmara saja ya. Tapi ini juga bisa mengarah ke hubungan interpersonal ya. Antara kamu dengan teman-teman kamu, lingkup pekerjaan kamu, ataupun lingkup sosial kamu. Artinya kamu udah mulai ya berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak kamu sukai. Ya, mungkin kamu cenderung jauh lebih mampu mencintai diri kamu sendiri. Kamu cenderung berfokus pada hal-hal yang baik aja dalam hidup kamu. Kamu juga mungkin nggak takut
berjalan sendirian ya. Karena saya merasakan beberapa di antara kalian memang ada yang sudah mulai ya memahami arah tujuan hidup kamu itu mau mengarahnya kemana. Sih, karena ada the word di sini. Ada energi di mana kamu tuh sedang dalam fase masa transisi. Seolah kayak kamu tuh ingin menciptakan chapter baru ya dalam kehidupan kamu. Ya, kalau situasinya kalian ada yang pernah mengalami kegagalan ya dalam hubungan. Seperti kamu ingin melepaskan ya beban masa lalu kamu. Kamu tidak mau lagi berfokus pada apa yang sudah terlewat ya dalam kehidupan kamu. Sepertinya kamu ingin menjadikan kegagalan tersebut hanya sebatas pengalaman ataupun pembelajaran saja. Kamu sudah tidak mau lagi menempatkan diri pada sebuah situasi yang hanya akan membebani diri kamu sendiri saja. Ya, kan ada Six of Pentacles di sini. Ada ya energi di mana kamu tuh ingin mencoba untuk menemukan keseimbangan ya dalam hidup kamu. Artinya, ketika kamu memandang sebuah hubungan, saat ini mungkin kamu memang terbuka dengan setiap peluang cinta yang datang. Tapi kamu juga mungkin sedikit lebih selektif ya dengan siapa kamu akan mengizinkan orang itu masuk ke dalam kehidupan kamu. Ya, kalau hubungan tersebut nggak ada keseimbangan, nggak ada take and give, maka kamu tuh nggak akan ragu ya untuk menghindari ataupun melewatkan saja peluang yang ada. Karena saya merasakan seperti kamu sudah mulai memahami ya bahwa dalam sebuah hubungan keseimbangan adalah hal yang penting untuk memastikan ya apakah hubungan tersebut baik untuk kamu perjuangkan atau tidak. Kamu ingin bersikap fair gitu ya ke siapapun. Kalau kamu tidak melihat ada keseimbangan ya dalam hubungan tersebut, sepertinya kamu memilih untuk menghindar ataupun tidak mau melibatkan diri pada situasi ataupun hubungan yang hanya akan mempersulit diri kamu sendiri. Kalau situasinya relate ya dengan kalian, seperti yang saya singgung tadi, karena energi dari The Death ini bisa diartikan juga tentang perubahan ataupun transformasi. Saya merasakan sepertinya akan ada sih ya seseorang yang akan berpotensi untuk bisa jadi pasangan kamu. Tapi saya juga nggak bisa memastikan orang yang akan mendekat itu siapa. Kalau orang baru, saya merasakan sepertinya ini adalah energi orang yang sudah kamu kenal atau ada di sekitar kamu. Mungkin selama ini dia memang tidak pernah berupaya untuk menunjukkan ya perasaan yang dia rasakan. Tapi sepertinya selama ini dia memang punya ya ketertarikan sama kamu ya, karena ada Ace of Wands ditambah kan ada Ace of Cups juga di sini. Saya merasakan sepertinya perasaan cinta yang dia rasakan itu tidak datang secara tiba-tiba sih ya, tapi by proses. Mungkin dia memang sudah sejak lama sih ya memperhatikan kamu ataupun menilai ya seperti apa diri kamu. Dan mungkin karena hal inilah yang membuat dia yakin ya bahwa kamu adalah pasangan yang ingin dia perjuangkan. Tapi dalam situasi ini ya, karena ada Ten of Wands, ada kondisi di mana itu berat ya untuk melangkah. Ya, ini juga faktornya luas ya, bisa karena dia nggak punya rasa percaya diri, keberanian, dia merasa insecure ya terhadap kamu. Ya, ibaratnya kalau misalkan kamu dan dia itu satu pekerjaan, entah mungkin karena posisi kamu itu jauh lebih tinggi gitu ya dari dia, sedangkan dia itu bisa bawahan kamu gitu ya, secara strata gitu ya, dia tahu bahwa kondisi dia itu ada di bawah kamu. Hal yang dia takutkan, mungkin dia merasa takut aja bahwa kamu tuh akan memandang sebelah mata ke dia. Bisa juga kalau dia energi feminin, mungkin ini berkaitan juga tentang masalah prinsip, harga diri. Ya, kalaupun saya merasakan sepertinya dia memang tipikal orang yang agak sedikit introvert. Orangnya juga kayak sering banyak mendem gitu ya perasaan, tapi dia memang tipikal orang yang bisa dipercaya sih ya. Dan orangnya juga tanggung jawab. Ya, kalau seandainya memang situasinya relate ya, saya merasakan sepertinya orang tersebut memang akan berpotensi baik sih ya untuk bisa jadi pasangan kamu. Ini kalau energi mengarah ke orang baru ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang akan mendekat ini adalah orang yang pernah ya berdealing sama kamu di masa lalu. Sepertinya perpisahan yang terjadi ini bisa dibilang cukup lama sih ya. Setelah kalian berpisah, sepertinya kalian berdua itu kayak memilih untuk memutuskan jalan takdir hidupnya masing-masing. Ya, kalaupun saya merasakan kamu memang sudah melupakan dia, tapi tidak bagi dia sih ya, karena saya melihat ada sebuah harapan, keinginan yang dia miliki di mana beberapa di antara mereka entah ada yang akan terhubung lagi sama kamu. Mungkin dia juga ingin menawarkan hubungan gitu ya sama kamu, tapi karena ada Ten of Wands, sepertinya memang ada sesuatu yang membebani dia ya, dalam konteks ketika dia ingin datang ke kamu.
Mungkin dia merasa khawatir ataupun takut ya, bahwa situasinya nggak sejalan seperti apa yang dia harapkan. Karena dia memang tipikal orang yang cukup tinker juga sih ya, kadang dia tuh seringkali memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan dia temui di masa depan. Dan kadang dia juga seringkali memikirkan tentang skenario yang terburuk. Ya, mungkin dia memang masih belum punya saja ya, cukup kesiapan secara mental untuk bergerak. Tapi kalau pada akhirnya dia punya cukup keberanian, dia menemukan momen waktu yang tepat. Akan ada sih ya seseorang yang ada di masa lalu, dia bisa saja akan terhubung lagi sama kamu. Dan sepertinya ketika dia ingin datang ke kamu, dia memang datang ya membawa sebuah tujuan ataupun rencana yang besar ya terhadap koneksi ini. Wah, oke. Meskipun energinya masih terkesan kayak pasif, tapi ya who knows ya, kita keep dulu. Saya butuh tambahan energi lainnya dulu untuk memperjelas pesan itu apa. Di sini ada clovers. Oke. Ini kan bisa diartikan peluang ataupun kesempatan yang datang sesaat, atau bisa juga menggambarkan tentang keberuntungan. Ya, siapapun dia ya, orang yang akan mendekat ke kamu, entah orang baru kah, orang masa lalu kah. Sepertinya ketika dia memandang koneksi ini, ada sih ya, sisi dimana dia tuh kayak seringkali merasa pesimis, seolah-olah kayak dia tuh seringkali berpikir, wah jangan-jangan peluang aku untuk bisa menjadikan kamu sebagai pasangannya ataupun memperbaiki hubungan sama kamu itu kecil gitu ya. Dia itu seringkali memikirkan ya tentang bagaimana pandangan kamu, respon kamu. Soalnya kayak dia itu merasa pesimis gitu ya dengan dirinya sendiri. Dia kayak gak punya cukup kepercayaan diri kalau kamu tuh akan mau menerima dia ataupun menyambut dia kembali. Nah mungkin hal inilah yang membuat energi itu terkesan kayak maju mundur sih ya. Oke, kita lagi di sini ada child. Oke. Child ini bisa menggambarkan tentang sikap yang kekanak-kanakan. Seseorang yang tidak dewasa gitu ya. Bisa juga menggambarkan tentang anak. Anak di sini memang ada anak gitu ya. Kalau energinya mengarah ke peluang cinta baru, saya nggak tahu apakah dia bisa usianya lebih muda dari kamu atau dia memang punya sikap yang kekanak-kanakan tuh dalam konteks ketika dia memandang sebuah masalah itu, dia seringkali terpengaruh ataupun terbawa emosi ataupun asumsi dan pikiran dia sendiri. Jadi dia itu kayak butuh validasi dulu, dia butuh sesuatu dulu yang bisa menciptakan keberanian untuk dia bergerak gitu ya. Ibaratnya kalau dia nggak melihat ada sinyal, jalan, respon yang positif, sepertinya dia memang masih belum siap ya bisa menangani kegagalan ataupun kekecewaan. Karena kalau seandainya dia patah hati, dia kecewa, hal tersebut bisa saja akan mempengaruhi juga ya kehidupan dan kebahagiaan dia. Bisa juga kalau energinya mengarah ke orang masa lalu kamu. Saya merasakan ada kondisi ya, mungkin gak semua. Entah setelah kamu dan itu berpisah, dia memang sempat move on. Ada juga mungkin beberapa di antara mereka yang menikah gitu ya dengan seseorang yang lain, melanjutkan hidupnya. Tapi entah mungkin posisinya dia memang sudah bercerai, tapi dia punya anak gitu ya dari pernikahan sebelumnya. Ketika dia ingin terhubung sama kamu, mungkin karena kamu dan dia itu sempat ya menjalin hubungan yang cukup intens. Dia juga tahu bahwa kamu adalah pasangan yang sebenarnya baik, tapi karena keputusan egoisnya dialah yang membuat dia memilih untuk melepas koneksi ini dan memilih orang lain. Tapi nyatanya dia sadar ya bahwa pilihan yang dia ambil itu tidak mampu memberikan dia kebahagiaan. Dia malah mengalami kegagalan. Itu juga bisa. Ya, mungkin dia bisa saja posisinya sudah pernah menikah, entah statusnya janda ataupun duda. Atau kalau memang kamu dan dia itu masih sama-sama single, sepertinya child ini hanya menggambarkan tentang harapan dia, di mana dia itu memang ingin gitu ya, punya anak, ingin segera menikah, berumah tangga, dan orang pertama yang dia pikirkan ataupun kandidat yang baik yang dia miliki saat ini ya kamu. Mungkin dia memang sempat ragu di masa lalu, tapi entah kenapa ada bagian dalam dirinya yang meyakini ya bahwa kamu adalah seseorang yang sebenarnya pantas juga untuk jadi pasangannya. Seseorang yang baik gitu ya, yang dia yakini akan jadi pasangan yang baik juga untuk dia. Mungkin karena keyakinan itu juga yang membuat dia berpikir untuk kembali mengupayakan sesuatu dengan koneksi ini. Itu juga bisa. Oke. Lihat lagi di sini ada anchor. Ya, ini bisa menggambarkan tentang keterikatan yang kuat ya.
bisa juga menggambarkan tentang rem, kontrol, kendali, atau bisa juga sesuatu yang menghambat progres ya. Oke, kalaupun saya merasakan dia memang sudah mentargetkan kamu ya, artinya ketika dia ingin memilih seorang pasangan, memikirkan tentang hubungan masa depan, dia tahu bahwa kamulah target utamanya dia, tapi sepertinya memang ada sesuatu yang menghambat progresnya dia. Karena saya melihat ada Ten of Wands tadi ya, sepertinya ini berkaitan juga tentang masalah kesiapan ataupun sikap mentalnya dia sih ya. Mungkin dia masih belum sepenuhnya cukup siap gitu ya dan berani untuk mengambil resiko. Inilah yang membuat dia tuh seringkali menghentikan ya langkah dia. Tapi entah siapapun dia ya, orang baru kah, orang masa lalu kah, kalau beberapa di antara mereka ada yang punya keberanian untuk mendekat ke kamu, itu menandakan bahwa dia siap ya menghadapi resiko apapun, dan dia juga datang ya membawa sesuatu yang stabil, yang solid. Ini sih hanya tinggal bagaimana respon ataupun keputusan kamu. Oke. Terus lagi di sini ada fish ya. Ini bisa menggambarkan tentang kebebasan, bisa juga menggambarkan tentang sesuatu yang berkaitan tentang materi sih ya. Kalau energi mengarah ke seseorang yang baru, ya saya merasakan sepertinya memang ada ketimpangan sih ya dari segi materi. Mungkin kamu memang punya karir pekerjaan yang sudah cukup baik, sementara dia itu pekerjaannya biasa-biasa aja, ataupun jabatan ataupun posisi dia itu masih di bawah kamu, itu juga bisa. Inilah yang membuat dia merasa nggak percaya diri ya sama kamu. Ya meskipun ada cinta, ketulusan, tapi dia juga kadang merasa ragu ya bahwa kamu tuh akan menerima dia apa adanya. Atau mungkin kamu tuh tidak tertarik gitu ya dengan dia. Itu juga bisa. Atau kalau energi mengarah ke orang masa lalu kamu, saya merasakan sepertinya ketika dia memandang kamu, dia melihat bahwa ada banyak perubahan yang positif sih dari diri kamu. Mungkin dari segi pekerjaan, karir, materi. Bisa dibilang kamu memang orang yang sukses ya dan berkelimpahan. Kadang ada juga sih ya sisi di mana dia itu menyayangkan juga. Kok kenapa ya aku nggak bisa milih kamu, malah memilih seseorang yang lain. Ada juga sih ya pandangan di mana dia itu berpikir mungkin kalau aku memilih kamu, kehidupan dia itu akan lebih baik gitu ya dan stabil dibandingkan sekarang ini. Ini kalau misalkan dia energinya feminin. Tapi kalau dia energinya maskulin, saya merasakan sepertinya mungkin karena dia memandang ke dirinya sendiri. Oh, kamu tuh terlihat kayak udah sukses, sudah berhasil. Sementara dia sendiri belum mendapatkan pencapaian apapun gitu di dalam hidup. Dia kayak merasa minder ya kalau seandainya dia ingin kembali ke kamu. Ya, meskipun kedatangan dia itu bukan karena dia ingin mengharapkan kenyamanan sih ya, ataupun mencari perlindungan, ataupun melihat ada keuntungan gitu ya dari kamu. Tapi karena dia menyadari ya akan kualitas yang kamu miliki. Tapi belum tentu kamu tuh akan melihat ya ketulusan dia. Ya, mungkin kamu akan berpikir, dia datang ke kamu di saat dia lagi butuh. Mungkin dia memang hanya ingin datang ke kamu untuk bergantung saja. Dia sepertinya nggak mau kamu tuh berpikir seperti itu. Ataupun menciptakan kesan negatif ya di mata kamu. Itulah kenapa dia kayak bingung aja ya bagaimana caranya dia bisa mengesankan kamu, tapi tanpa harus menimbulkan prasangka di dalamnya. Wah, oke. Kita lihat lagi di sini ada Said. Ya, ini kan artinya sabit, ya, menggambarkan tentang seseorang yang memutus sesuatu secara tiba-tiba, memutus secara sepihak. Bisa juga menggambarkan tentang seseorang yang tegas, bersikap defensif, memberikan batasan. Ini mungkin hanya menggambarkan tentang bagaimana pandangan dia saja ya terhadap kamu. Karena dalam pandangannya dia, kamu tuh terlihatnya kayak defensif, sulit untuk dijangkau, sulit untuk didekati. Mungkin beberapa di antara mereka juga ada yang menyadari ya, setelah kamu dan dia itu berpisah, sepertinya kamu tuh terlihat kayak enggan ya untuk ingin terhubung lagi sama dia. Ya, kalaupun dia ingin datang ke kamu, tapi hal yang dia takutkan adalah dia hanya takut saja ya, bahwa tindakan ataupun upaya dia itu hanya akan berakhir kekecewaan. So, karena saya merasakan sepertinya dia kayak masih sering dipermainkan ya oleh ketakutan dan kekhawatiran dia sendiri. Dia masih belum siap ya untuk mengambil resiko sepenuhnya. Tapi ya, saya merasakan entah energi yang mengarah ke orang baru, ke orang masa lalu. Sebenarnya keduanya juga potensinya baik sih ya. Dia datang membawa cinta, harapan,
tapi dia kayak masih bergelut ya oleh ketakutan dan kekhawatiran dia sendiri. Tapi kalau seandainya beberapa di antara mereka ada yang pada akhirnya menemukan ada keberanian, kesiapan, akan ada ya momen di mana beberapa di antara mereka bisa saja akan bergerak ataupun terhubung sama kamu. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lihat dari oracle-nya. Di sini ada calling in your soulmate. Ya, kalau energi mengarah ke dia, siapapun dia ya. Beberapa di antara mereka sepertinya ada yang menganggap bahwa kamulah soulmate ataupun pasangan yang dia inginkan, dia harapkan. Saya juga merasakan sepertinya kalau kamu saat ini single dan ingin segera bertemu dengan jodoh pasangan yang bisa membawa kamu pada hubungan yang serius, sepertinya dia memang mampu ya membawa kamu pada hubungan seperti yang kamu inginkan. Ya, ini mungkin hanya butuh sedikit trigger ya. Jalan kalau energi mengarah ke orang baru. Kalau kamu tahu siapa dia orangnya, kenapa tidak berikan jalan? Mungkin hal tersebut akan membantu dia ya untuk menciptakan keberanian kah, kesiapan untuk bergerak lebih cepat. Atau kalau energi mengarah ke orang masa lalu kamu, ada sih ya kondisi di mana itu seringkali banyak berdoa, meminta petunjuk gitu ya sama Tuhan untuk bisa mendekatkan dia sama kamu lagi. Ya, sepertinya kali ini ya dia memang ingin membangun hubungan sama kamu, tapi karena masa lalu dia juga tahu ya untuk datang ke kamu bukanlah hal yang simpel. Dia harus memikirkan strategi rencana yang tepat untuk bisa meyakinkan kamu kembali. Ya itulah kenapa kalaupun rencana untuk datang itu ada, tapi sepertinya memang tidak dalam waktu dekat ini sih ya. Oke, kita lagi di sini ada door to romance. See? Ini relate ya dengan apa yang saya ceritakan. Ya, saya nggak perlu harus mengulang-ulang ya. Karena sepertinya ini hanya mempertegas saja dari apa yang saya ceritakan. Akan ada peluang cinta yang akan mendekat. Ya, kalau momen itu tiba, ya kamu tinggal putuskan saja ya apa yang baik untuk kamu. Oke, kita lagi di sini ada purity. Ini kan bisa diartikan tentang ketulusan ya, niat, ataupun kamu juga dituntut untuk bisa membuat sebuah pilihan ataupun keputusan yang objektif. Dalam situasi ini ya, kalau memang momen itu tiba ketika dia bergerak datang ke kamu, mungkin kamu juga harus mampu ya menilai dia dari kedua aspek. Dalam konteks ya, kalau seandainya memang ada ketimpangan ya, misal dari segi materi, pekerjaan dia di bawah kamu, atau mungkin karena memang ada histori yang tidak menyenangkan di masa lalu, mungkin kamu jangan hanya melihat dari kekurangan ataupun kesalahan seseorang saja. Tapi kenapa kamu coba lihat ya dari aspek kelebihan dia ataupun sisi positifnya dia juga. Ya, selama dia adalah pasangan yang baik, dia datang membawa keyakinan, tujuan yang jelas, atau dia datang membawa perubahan yang positif, ya kenapa enggak? Terbuka saja, ya who knows? Mungkin memang dia akan jadi pasangan yang baik ya untuk kamu. Oke, kita lihat lagi di sini ada mature man. Oke, saya nggak tahu apakah mungkin kalian memang ada yang berdealing dengan seseorang yang dia usianya bisa lebih tua dari kamu, ya, entah mengarah ke peluang cinta baru ke orang masa lalu kamu. Bisa juga ini hanya menggambarkan tentang pandangan mereka saja ya terhadap kamu. Dalam konteks dia melihat kamu adalah sosok seseorang yang dewasa, orangnya juga stabil ya dari segi emosi, finansial mungkin ya. Mungkin karena kebaikan kamu, ketulusan kamu. Hal inilah yang membuat dia melihat bahwa kamu adalah sosok seseorang yang memang bisa dia percaya, bisa dia andalkan. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lihat pesan dari semestanya. Di sini ada friendship. Rawatlah ikatan persahabatan dalam hubunganmu, maka kehidupan percintaan kamu akan meningkat secara drastis. Wah, kalau energi mengarah ke peluang cinta baru, andai kata kalau kamu udah ketemu dengan orangnya, oke lah, mungkin kamu memang belum begitu merasakan ada chemistry yang kuat. Tapi dalam situasi ini kata semesta ya jangan sampai kamu tuh terlalu cepat untuk mengkat sesuatu. Kenapa tidak jalin saja relasi, hubungan, hanya sebatas kayak teman, sahabat aja dulu. Ya, who knows ya, seiring proses berjalan waktu bisa saja akan tumbuh ya perasaan cinta yang kamu miliki terhadap dia. Sambil kamu juga menggunakan waktu yang ada untuk menilai ya seperti apa dia orangnya. Ya, begitu juga dengan energi orang masa lalu kamu. Jika saatnya dia tiba-tiba datang ke kamu, ya, walaupun ada histori di masa lalu. Tapi kamu juga mungkin jangan pernah menjadikan masa lalu itu sebagai alasan untuk enggan menyambung silaturahmi, pertemanan gitu ya dengan siapapun. Ya who knows ya, mungkin karena
masalah itu juga yang justru membuat dia jadi jauh lebih mampu melihat nilai kamu. Mungkin memang ada banyak perubahan juga yang terjadi dalam dirinya. Kalaupun seandainya kamu memang tidak mau lagi menerima dia, ya it's okay. Tapi kamu masih bisa ya menjalin relasi ataupun hubungan yang baik sama dia sebatas kayak pertemanan. Tapi kalau kamu memang berencana ya untuk ingin menyambut dia kembali, tapi kamu takut untuk memutuskan, ya ada baiknya sih jangan terburu-buru. Jalin saja relasi ataupun hubungan yang baik dulu sebatas kayak teman saja. Dan kita lihat ya bagaimana effort ataupun upaya yang akan dia lakukan. Kalau misalnya dia memang datang membawa tujuan yang baik, dia pasti akan membuktikannya dalam bentuk tindakan yang real. Nah, kamu tinggal nilai dan pastikan saja ya. Kalau pada akhirnya kamu yakin dengan hati kamu, baru kamu putuskan. Oke, that's it. Itu saja yang bisa saya bacakan untuk kalian. Semoga kalian suka. Jangan lupa jika kalian menyukai video saya, like, share, dan subscribe channel saya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.